أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah. Tentu kita banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini diberi nikmat, diberi sehat, diberi hidayah, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majlis ilmu sesuai dengan Nabi janjikan. Barang siapa yang menuntut satu jalan, menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Insyaallah kelak dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tentu jamaah kita banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi nikmat dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari baginda Nabi, dan semoga kelak kita menjadi hamba-hamba Allah pengikut Nabi yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kami doakan senantiasa dilancarkan urusannya oleh Allah, diluaskan rezekinya, diberkahkan umurnya, diistiqomahkan sampai akhir hayatnya. Insyaallah kelak dipanggil dalam keadaan yang paling terbaik, husnul khotimah. Bapak Ibu, kita lanjutkan yang kemarin kita membahas tentang hasad. Insyaallah nanti setelah ini selesai kita lanjutkan kajian tafsirnya, karena yang kemarin belum selesai. Apa kemarin hasad itu Bapak Ibu? Iya betul ya, belum menjawab ya. Hasad itu benci dan tidak suka terhadap keadaan baik orang lain, atau bisa juga kita sebut SMS. Senang melihat orang, susah melihat orang. Sudah hafal ya, tapi jangan dipraktekkan kan gitu Bapak Ibu ya, cukup hafal. Nah ini juga kita Bapak Ibu kadang-kadang sering memvonis orang. Selain daripada itu kita sering katakan orang, mohon maaf, selain hasad, sering juga kita mengatakan orang ria. Oh mesti kue mung ria, kue mung pamer. Kita memvonis orang ria. Nah ini, jangan-jangan kita yang punya penyakit hasad. Betul betul Bapak Ibu? Kita bilang, oh itu cuma sukanya pamer. Kebetulan beliau baru beli motor baru, motornya dibawa ke masjid. Allah ngopo motornya kan dadak di gaunang masjid, pamer. Padahal hakikatnya dia yang tidak senang terhadap nikmat saudaranya. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apa itu ria? Ya pamer. Kok meneng kabeh?
Ria itu berasal dari kata ro'a, ya. Ro'a mempunyai arti melihat. Nah, karenanya menurut bahasa berarti melakukan sesuatu perbuatan agar dilihat oleh orang lain. Kita ulangin, melakukan suatu perbuatan agar dilihat oleh orang. Atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ria ini juga menunjukkan suatu perbuatan secara berlebihan demi mendapatkan popularitas. Karenanya Imam Al-Ghazali mengatakan ria sebagai amal yang dilakukan untuk disaksikan orang lain agar mendapatkan kedudukan dan popularitas. Karenanya bahasa kita itu ria itu apa Bapak Ibu? Pamer. Niatnya melakukan sesuatu bukan karena Allah dan juga akan tetapi karena manusia. Karena Bapak Ibu, janganlah kau lakukan suatu kebaikan karena ria. Ya, kita ulangin. Jangan melakukan suatu kebaikan karena ria dan jangan meninggalkan suatu kebaikan karena malu. Jadi, jangan melakukan kebaikan karena ria dan jangan meninggalkan kebaikan karena malu. Ini sekarang orang kebalik Bapak Ibu. Malu kalau berbuat baik, bangga kalau berbuat jahat. Banyak menungso wis orang duwe isin. Buktinya apa Bapak Ibu? Ada orang diborgol tangannya pakai baju orange. Hah? Gak usah disebut, tapi masih bisa senyum-senyum di depan kamera. Betul? Kok malah disebut? Hati-hati teng mereka ono intel loh Bapak Ibu. Tapi malah masih senyum. Seakan-akan tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan, dan seakan-akan itu hal yang biasa kalau sudah mendapatkan jabatan atau kebaikan tertentu. Ia merasa itu hal yang memang harus ia lakukan. Nah, karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melakukan kebaikan itu karena ria. Coba kita perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kamu merusak, jangan kamu membatalkan shadaqatikum, sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi orang ria itu memang sering menyebut kebaikannya. Biyen kuwi nek ora tak ewangi mbuh jadi opo iku saiki. Tapi saiki wis apik hidupe sukses blas ra tau balas budi. Ada orang begitu Bapak Ibu? Kok kenceng banget ini. Ada.
Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer. Ini Bapak Ibu. Kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang yang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Coba Bapak Ibu kebayang boten onten batu di atasnya niku onten debu. Maka kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, kemudian diguyur hujan yang sangat lebat. Kira-kira apa yang tersisa di atas batu itu jamaah? Napa? Iki tuh orang mangan snack lemes kabeh. Resik kan ngoten Bapak Ibu. Enggak ada tersisa, mohon maaf. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin. Bayangkan, yang tersisa itu hanyalah batu yang licin. Sementara tadi pahala tadi diibaratkan debu tadi lenyap begitu saja. Kenapa? Karena kita menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan si penerima, dan apalagi Bapak Ibu, dan memang niatnya ingin pamer. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak itu kita lihat, mohon maaf, konten kreator. Dia katakan kalau Bapak ini bisa ini saya kasih segini. Ternyata hakikatnya tidak dikasih segitu Bapak. Tujuannya hanya ingin mendapatkan popularitas saja, kan begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Karenanya Bapak Ibu tidak perlu kita sebut-sebut kan gitu. Dan menyakiti hati si penerima. Infak karpet Masjid Al-Muhtadin diumumkanlah oleh Ustadz Januri. Assalamualaikum, infak Masjid Al-Muhtadin untuk karpet masjid. Sekarang sudah terkumpul 20 juta. Pertama Bapak Tukimin 50.000. Alhamdulillah. Bapak Tukijo 5.000. Dilihatin semua Pak Tukijo, Pak. Oh, infak kok 5.000. Datanglah Pak bingung saya ini Pak yang ketiga namanya siapa? Pak Ucok sajalah kita sebut. Datanglah Pak Ucok, ini sedekah kok malah diumum-umumkan. Harusnya cukup hamba Allah, kata Pak Ucok. Giliranlah memang ini hamba Allah 5 juta. Pak Ucok pun bilang, itu loh seperti saya hamba Allah. Jadi tadi Pak Ucok bilang harusnya cukup hamba Allah saja. Giliran hamba Allah 5 juta. Itu loh seperti saya itu. Saya buat namanya hamba Allah. Jadi ternyata tetap tidak mau disebut hamba Allah. Karena paling banyak akhirnya disebut, itu hamba Allah itu kan seperti saya. Nggak disebut namanya Pak Ucok, tapi saya sebut nama situnya hamba Allah. Podo wae nggih Bapak Ibu. Podo wae. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada orang lain, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Wa may yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah
seburuk-buruk teman. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita lihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 143, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Orang-orang munafik. Tetapi alhamdulillah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka. Matur nuwun nggih, Mas. Dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Coba Bu, kita lihat orang-orang munafik ini, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka melakukannya qamu kusala, dengan malas. Dan bermaksud yura'unan nas, dan bermaksud ria di hadapan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata orang sholat aja ada yang ria Bapak Ibu, dan mereka berdirinya dengan apa tadi Bapak Ibu? Males. Kalau udah fase ini biasanya nggak fokus ustadznya lagi biasanya. Gon kundi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Bapak Ibu saya ingin bertanya. Panjenengan niku kalau sholat sendirian biasanya cepat atau lama? Masya Allah. Cepet gak Pak? Kalau pas sampai di Masjid Muhtadin, jenengan sholat sunnah, di rakaat pertama nggak ada yang melihat, cepat. Tiba masuk rakaat kedua, ada teman kita yang datang melihat kita. Kira-kira sholatnya jadi lambat atau tambah cepat? Hah? Tambah cepat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang ada orang itu yang sholat itu maksudnya ria. Bahkan ia memperindah bacaannya. Sengaja Bapak Ibu memperlama sholatnya, memperindah bacaannya. Allahu Akbar. Bismillah. Dan suwe Pak. Dan orang anggapnya, wah ini sholatnya khusyuk tenang. Tapi kalau nggak ada yang melihat, jangan ditanya Bapak Ibu kecepatannya seperti apa. Blas raunotu makninah blas. Bahkan waktu Ramadan itu ada kita lihat viral, baca Al-Fatihahnya aja kecepatan Bismillahirrahmanirrahim, cuma yang dolin saja. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam Quran surah Al-Maun, coba Bapak Ibu, insyaallah kita semua Al-Maun hafal. Monggo Bapak Ibu sambil dinikmati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Maun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian secara tegas disebutkan dalam Quran surah Al-Maun ayat ke-6. Coba dari ayat yang pertama. A'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Coba apa? Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Dan yang berbuat riya. Itu maknanya. Alladzina hum yura'un. Yang dia kemudian berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Bayangkan, celaka Bapak Ibu. Orang yang sholat kemudian dia lalai dan dia riya dalam sholatnya. Karena Bapak Ibu kalau ditanya apa dampak negatif dari riya ini? Biasanya Bapak Ibu orang riya ini terjerumus pada ujub, merasa takjub dengan dirinya. Dan selanjutnya terjerumus juga pada perkara sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Kadang-kadang juga sifatnya merendah tapi untuk meninggi. Jenengan luar biasa nih bar maghrib baca Quran tekan isya. Biasa iki aku Mas. Biasanya nih apa iku bar isya iku tekan jam 12 aku full. Ini paling sithik Mas. Ini kadang-kadang Bapak Ibu. Nah, apa tandanya Bapak Ibu? Tanda riya itu apa? Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib. 3 tanda orang riya. Pertama apa Bapak Ibu? Lil mura'i thalathu alamatin. Orang riya suka pamer memiliki 3 ciri. Pertama Bapak Ibu, yaksalu idza kana wahdah. Orang riya itu ciri pertamanya malas ketika sendirian. Kalau nggak ada yang melihatnya Bapak Ibu, dia akan malas dalam melakukan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama apa Bapak Ibu? Malas kalau lagi sendiri. Yang kedua, wa yanshatu idza kana finnas. Yang kedua itu orang riya rajin saat di tengah banyak orang. Jadi kalau sendirian ia malas, kalau banyak orang Bapak Ibu, ya Allah, semua mau dikerjain sama dia. Rajinnya orang ketulungan. Apa tujuan dia rajin Bapak Ibu? Agar mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Ciri yang ketiga, wa yazidu fil amali idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dhumma. Amalnya itu akan meningkat kalau dipuji. Jenengan tambah puji orang riya itu tambah rajin. Jenengan yo pancen orang rapopo. Tapi kalau jenengan mohon maaf ingatkan jenengan hina, maka dia akan meninggalkan hal tersebut. Kenapa? Karena memang tujuan dia adalah manusia. Karenanya Bapak Ibu, meninggalkan suatu amal dikarenakan untuk manusia itu disebut riya ya. Bisa disebut riya. Kita ulangin ya. Meninggalkan suatu amal dikarenakan untuk manusia itu disebut riya. Contoh begini aja Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu yang selepas ba'da maghrib dia baca Quran di rumahnya. Tapi dia baca Quran itu memulai baca Quran ketika mulai kita sebut sajalah Bu Tukiem dan Bu Tumini. Ada.
Gantilah kalau gitu ya. Siapa yang nggak ada ini ya? Nah, Ibu A dan Ibu B. Ibu A ini Bapak Ibu, setiap kali habis sholat baca Quran. Tapi dia baca Quran, mulai baca Quran ketika mulai terdengar terompah langkah kaki Ibu B. Karena Ibu B ini kalau pulang ke rumah mesti melewati rumah Ibu A. Jadi begitu udah mulai tuk 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 tuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu B mendengar, luar biasa ibu iki parkrip mesti wis. Tapi udah jauh langkahnya Bapak Ibu, tuk tuk suara krungu meneh. Shadaqallahul azim. Jadi mohon maaf, dia melakukannya hanya tadi ketika terdengar langkah kakinya Ibu B. Bayangkan masih Bismillahirrahmanirrahim. Tuk 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 tuk. Shadaqallahul azim. Mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian Ibu B ini ternyata mohon maaf meninggal dunia. Kira-kira Ibu A ini tetap melanjutkan baca Qur'annya boten? Hah? Boten. Wong ora krungu meneh suara terompah. Wong selama ini ia melakukan hanya agar didengar oleh Ibu B. Bayangkan. Makanya jangan meninggalkan suatu amal karena manusia. Akhirnya ia meninggalkan amalan yang baik tadi karena nggak ada lagi manusia yang memperhatikan dan mendengarkannya. Padahal yang ia lakukan itu adalah kebaikan. Dan jangan mengerjakan suatu amal karena manusia. Jangan meninggalkan amal karena manusia. Dan itu disebut riya. Dan jangan mengerjakan suatu amal karena manusia. Itu bisa disebut syirik. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, wahai umat manusia, takutlah kalian semua terhadap syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik syara'ir? Nabi menjawab, apabila ada seseorang mengerjakan sholat seraya bersungguh-sungguh dengan memperindah sholatnya dikarenakan tahu bahwa manusia melihatnya. Kita ulangin, apabila ada seseorang mengerjakan sholat seraya bersungguh-sungguh dengan memperindah sholatnya dikarenakan tahu bahwa ada manusia yang melihatnya. Jadi kalau ada orang itu, Masya Allah, jangan ditanya, Bu, sholatnya indah sekali. Tapi kalau nggak ada orang, makanya kadang-kadang kita itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, menurut saya agak salah menempatkan kalimat. Apalagi udah datang teman, saya tak sholat dilit, sholatnya dilit. Makanya jangan heran kecepatannya kecepatan Valentino Rossi. Allah, kok sekampun kan mau dilit. Jadi tidak usah pakai dilit. Saya tak sholat. Tapi cepat yo. Temennya saya gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Maka apa bahaya dari riya itu? Bahaya dari riya itu Bapak Ibu, satu, ketidakpuasan, mudah sakit hati, dan menyesal ketika orang lain tidak menghargainya. Jadi orang riya itu mudah sakit hati. Kalau orang yang ia harapkan memuji, tidak memberi pujian. Yang kedua, orang riya itu biasanya suka mengungkit-ungkit kebaikan sendiri yang pernah dipersembahkan kepada orang lain. Kita ulangin, suka mengungkit-ungkit kebaikan sendiri. Biyen yo nek kowe ngerti. Bu, si Furan saiki wis sukses ya, Bu ya. Sukses, tapi apa istilahnya, Bu? Lupa pada kulitnya, kacang lupa pada kulitnya. Maksudnya piye, Bu? Biyen kowe ora ngerti.
Wah, panjang lah cerita itu kan Bu ya. Sampai sejam, 2 jam nggak kerasa. Intinya orang tahu terima kasih. Makanya Bu, mohon maaf, kita itu niatnya bantu orang Bu. Apakah kita ingin mendapatkan balasan bantuan atau kita bantu orang itu karena Allah? Harusnya kan karena Allah, tapi realitanya, kenyataannya banyak orang bantu orang itu biar besok balas dibantu. Kan gitu Bapak Ibu. Harusnya kita bantu orang sudah, besok dibalas kebaikan kita, alhamdulillah. Nggak dibalas, nggak apa-apa. Nggak usah berlanjut omongan ke tetangga A, ke tetangga B, ke tetangga C, mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Dulu kalau bukan karena aku, dulu kalau bukan, kan begitu Bapak Ibu. Walaupun memang kita ini Bapak Ibu memang diperintahkan atau dianjurkan untuk saling berbagi hadiah, oke Bapak Ibu, agar kita saling mencintai. Tapi kan ketika kita bantu orang, cukup udah sampai situ Bapak Ibu. Bismillah, saya lakukan karena Allah. Udah. Besok kalau dibalasnya alhamdulillah, enggak dibalasnya enggak apa. Uang kita bantunya karena Allah, pasti kita paham. Sebaik-baik balasan adalah balasannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, orang ria itu tidak bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Tehnya udah habis, Mbak? Sudah. Pantesan. Snacknya juga udah habis. Tadi sebelum snack datang lemas. Snack udah habis juga lemas. Ngantuk selanjutnya. Yang ketiga, tidak dapat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi orang ria itu, Bu, Pak, tidak bisa sungguh-sungguh ibadahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hanya mengharapkan pujian dari manusia. Kan gak sungguh-sungguh dia Bu. Nek ono uang salate wapi. Nek ono, angel. Nek ora ono uang salate sak karepe dewe. Kan main-main namanya, betul gak Bu? Main-main. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita juga tapi penting jangan mudah memvonis orang ria. Karena kita tidak tahu, cuman cirinya tadi 3 kan gitu Bu. Karena itu kan ada dalam hati seseorang. Makanya dia yang ria atau kita yang dengki. Kita sering sembarangan memvonis tanpa sadar penyakit hati kita telah kronis. Betul? Kita sering memvonis tanpa sadar hati kita telah kronis. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita jauhi sifat ria ini. Suka memamerkan ibadah, kan Bapak Ibu ya, dengan niatan apa Bapak Ibu? Dengan niatan ingin mendapatkan pujian. Tapi Bapak Ibu, boleh nggak kita ini sedekah terang-terangan? Boleh. Sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Tapi kan kalau di lembaga amil zakat itu semua harus transparan, kan gitu Bapak Ibu. Siapa yang sedekah, kadang difoto, udah kita salurkan. Yang pertama memang tujuannya lagi, balik tujuannya ingin memotivasi orang lain. Karena di antara iri atau iri yang diperbolehkan itu kemarin apa Bapak Ibu? 1. Iya, lupa ya. 1, kepada orang kaya yang ia menginfakkan hartanya di jalan kebenaran. Itu kita boleh iri. Si fulan ini sedekahnya luar biasa ya.
Padahal yo podo seperti aku, tapi kok yo sedekahe jos tenan. Aku yo pengen nih seperti si fulan. Kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya kita semangat juga ibadahnya, sedekahnya maksudnya. Yang kedua, iri kepada siapa Bapak Ibu? Orang yang punya ilmu, kemudian ia mengamalkannya dan mengajarkannya, itu boleh. Ilmunya banyak, ia amalkan, ia ajarkan. Bacaan Qur'annya Masya Allah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, imamnya api yo bacaan. Aku yo pengen seperti imamnya mau. Kira-kira apa yang jenengan lakukan Bapak Ibu? Hah? Belajar. Kan gitu nggih? Yang muncul kemudian ada kebaikan. Tapi kalau jenengan imamnya api suaranya, tapi suwe lem baca. Mungkin entek suaranya. Nah, ini tidak boleh kalau ini. Nah, karenanya kan kalau kita lihat rata-rata mesti itu suka sama imam yang bacaannya cepat atau lama? Hah? Oh, cepat. Kalau udah tarawih itu biasanya saya dipesenin, Ustaz, kita biasanya selesai jam 8, Ustaz. Berarti udah paham gitu itu Pak ya. Kalau udah mohon maaf jamaah, Ustaz, kita biasa selesai jam 8. Berarti ojo kok hafal jenengan iki? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Memang sedekah terang-terangan itu bagus, tapi memang sulitnya untuk menjaga niat kita. Kita itu kalau udah dipuji Bu, kadang-kadang udah merasa nggak bisa kita kemudian tidak Allah yang baik. Nggak, kadang-kadang ngerasa kalau kita dipuji itu apa Bapak Ibu? Ngerasa udah jadi orang api kita kan gitu kadang. Alah mas ora apa lah, mung sithik Pak. Biasanya orang lu yakin ya. Oh, ini kadang-kadang. Nah, maka Bapak Ibu ada di antara doanya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berjamaah Isya karena habis Isya saya mau ngaji di Masjid Besar Mangkuyuden, mung cedak gitu ya. Itu saya rutinan habis Kamis, setiap Kamis setelah Isya ya. Doanya Bapak Ibu ikuti saya ge. Oh belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal? Kalau yang Allahumma yang satu lagi hafal? Barik lana hafal? Masya Allah. Kalau yang satu lagi mau tidur hafal Bu? Bismika. Masya Allah, mangan turu mesti hafal. Ya hari-hari kita lakukan, bukan mesti hafal Bapak Ibu, karena kita biasa membacanya. Sama halnya kalau kita biasa membaca doa masuk kamar mandi, doa masuk masjid, mesti hafal, betul ya Bapak Ibu? Mesti hafal. Cuman memang karena sering kalau dibimbing itu doa mau makan. Doa setelah makan jarang kita dibimbing. Betul ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan saya doakan panjenengan sehat selalu. Insyaallah di minggu yang selanjutnya kita lanjutkan. Saya itu kemarin lupa sampai surah apa Bapak Ibu. Kalau juz 30-nya kemarin. Nanti saya lihat di YouTube-nya Al-Muhtadin. Jangan lupa di-share, subscribe, apa lagi Bu? Jenenge iku like ya. Udah di like, di subscribe belum Bu? Di like ini namanya apa? Ustaz Muhtadin Official. Muhtadin Official. Terutama yang video saya di like banyak-banyak ya.
Enggak bercanda Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon izin ya Bapak Ibu tidak bisa membersamai. Kita akhiri ngaji kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.